Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Guru BK Channel, teman-teman semua pejuang ASN, pejuang NIP. Semoga tahun depan menjadi kesempatan teman-teman lolos menjadi ASN. Pada video kali ini kita akan belajar tentang TKP HOTS persiapan 2021. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasanya. Di sini kita bisa melihat ada topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah berapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun, di sini problemnya, namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah A, B, C, D, E. Yang poin 5 adalah D. Poin 4 adalah E. Yang D, kenapa mendapat poin 5? Di sini memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Karena di sini sering menghambat, sudah dikasih pelatihan, sudah diberi beban kerja yang sesuai, tapi tidak ada perubahan sama sekali. Jadi yang paling pas memang diberhentikan. Poin 4 ada di E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Ini karena tidak bekerja dengan baik, terus kemudian tidak diberi pelatihan, beban kerja yang sesuai. Tapi di sini semua keputusan saya terdokumentasi sehingga laporan pada atasan sebagai SPC, LPC menjadi mudah karena terdokumentasi. Kemudian poin 1 ada di A, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah untuk menunjukkan performa. Buat apa gitu ya? Ketika sudah diberi pelatihan, sudah dikasih beban kerja yang sesuai, sudah sering molor dari deadline, namun ketika selesai pun hasilnya sangat buruk. Ini ada di sini. Jadi sudah sepantasnya perusahaan memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan sudah tadi ya untuk perbaikan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan maka atasan juga harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Selanjutnya topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain lagi. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah, jadi ada masalah ya, ada bekerja sedang terjadi masalah, memenuhi kinerja karyawan. Anda sebagai atasan mencoba berpikir memandang masalah tersebut secara objektif. Kemudian yang Anda lakukan adalah A, B, C, D, E. Yang poin 5 adalah E. Poin 4 ada di C. Poin 1 ada di B. Yang E, kenapa poinnya 5? Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi ini jawaban yang paling rasional. Kenapa C4? Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. Jadi menggerakkan dan mengkoordinir orang lain, lebih tepat bahasanya adalah meminta masukan, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak. Jadi bukan membuat keputusan yang agar dipatuhi ya, secepatnya, lagi ada kata secepatnya. Jadi mengajak mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Jadi ini lebih manusiawi, lebih realistis. Nomor B, kenapa poinnya 1? Pilihan B maksud saya, menyuruh mereka mengatur kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi penyelesaian bukan dari mereka saja tapi dari kebersamaan. Makanya ini poinnya
1. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain sebagai atasan harus melibatkan bawahan. Oke, yang B tadi poinnya 1 karena tidak melibatkan bawahan dalam pengambilan sebuah planning dan keputusan atau kebijakan. Tetapi keputusan tetap ada di tangan kita, kemudian memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, open-minded, saling bertanggung jawab, memiliki kesadaran serta mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Jadi memang meminta masukan, direvisi jika perlu, kemudian mengajak mengimplementasi secara bersama-sama agar perusahaan menjadi lebih baik. Selanjutnya topik kreativitas dan inovasi. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan yang Anda lakukan. Jadi di sini Anda diminta oleh bos, atasan, karena Anda dinilai bisa kerja dengan baik dan efektif, namun di tengah penyelesaian Anda kurang optimal untuk memberikan solusi. Oke, yang Anda lakukan adalah C, ya, kemudian E. Poin 1 ada di D. Oke. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Jadi memang harus open-minded, direvisi. Terkadang modifikasi sudah cukup. Kemudian memikirkan, tidak hanya dipikirkan, tapi memang harus dilakukan. Makanya ini kurang. Jadi melakukan dengan memikirkan itu bobotnya besar, melakukan modifikasi, ya. Karena memikirkan cara itu ya belum pada action, masih dalam tataran konsep. Oke, yang D, kenapa 1 mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan. Jadi memang ini paling fatal, jadi tidak seperti itu. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu, ya, Anda dinilai paling mampu, jadi ya sudah, ini kreativitas dan inovasi, terlebih menuntut kita untuk menemukan sebuah cara yang efektif untuk ini ada problem, harus ada cara untuk mengatasinya, ya. Cara yang kreatif dan penuh inovasi. Topik kreativitas dan inovasi mampu memikirkan hal-hal kreatif, imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses sehingga mendapatkan hasil terbaik. Oke, tidak harus merubah tapi melakukan modifikasi hingga apa yang menjadi tujuan tercapai. Oke, sekarang topik orientasi kepada orang lain. Beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan berbagai hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, sikap Anda. Oke. Poin 5 ada di D, kemudian 4 di C. Kenapa 5? Bersimpati. Ketika ada teman, pertama bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jadi ketika ada teman memang jangan ditolak karena ini orientasi pada orang lain. Ya, temanya berkaitan dengan ini. Kemudian C itu poinnya 4, selalu bersimpati. Jadi tidak harus selalu bersimpati tapi sekedarnya, tapi tidak serta-merta menolak teman Anda yang datang. Nah, di sini juga memberikan solusi yang paling baik. Belum tentu kita bisa memberi solusi yang paling baik, ya kan. Di sini D poinnya 5 karena di sini ada kata-kata tetap memprioritaskan. Karena di sini ada pekerjaan yang memang penting, ya. Banyak deadline. Jadi seperti itu. Poin 1 ada di E. Saya akan selalu baik pada setiap karyawan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Padahal kita dihadapkan juga pada pekerjaan. Jadi tidak bisa seperti ini sikapnya. Maka ini poinnya 1.
Topik orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etika baik, empati, kepedulian bersama, namun sesuai dengan kapasitas ya. Jadi dia mesti memberikan solusi yang paling baik. Kadang memang kita memiliki keterbatasan. Dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan sehingga pekerjaan tetap berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP perusahaan yang diberikan kepada Anda, setiap karyawan dengan jelas, sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan, yang Anda lakukan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan faktanya di kantor yang sesuai SOP, namun ada juga yang di luar SOP. Intinya itu, sikap Anda adalah poin 5 ada di C, kemudian E. Melihat dari kondisi yang ada ya, dan saya menyesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Oke. Poin 5 ada di sini. Poin 4, memikirkan penyelesaian yang sekira cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Oke. Jadi memang harus di cross check dulu. Kemudian saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar perusahaan cepat terselesaikan. Poin 1 ada di A. Oke. Kenapa A poinnya 1? Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. Jelas ya, ini menjadi orang yang kurang fleksibel, tidak tuntas. Karena apa? Ini topiknya adalah mandiri dan tuntas, dan ini pekerjaan selesai sangat lama dan mengganggu kinerja. Jelas ini tidak pada prinsip tuntas. Makanya ini poinnya 1. Usahakan teman-teman yang memilih ada di range 5-4 ya. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang tidak menyalahi tujuan perusahaan. Jadi tadi ada kata misi, oke, dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Yang A itu sangat lama.